Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih memiliki kesehatan dan kesempatan pada masa pandemi 19 ini untuk tetap saling berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan salawat pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama lembaga Rado Research Center. Kita tetap mencerdaskan anak bangsa melalui perkuliahan dengan menggunakan sistem daring. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama rekan mahasiswa program studi matematika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Sains dan Teknologi tentunya, untuk melaksanakan perkuliah dengan mata kuliah analisis survival. Nah, seperti yang kita bincangkan di awal, mata kuliah ini sangat penting. Jadi, you akan rugi kalau tidak mengikuti perkuliahan ini, di mana perkuliahan ini merupakan sebagai salah satu irisan antara matematikawan dengan dokter dalam menentukan peluang hidup atau suksesnya suatu operasi dilakukan terhadap penyakit-penyakit tertentu, penyakit-penyakit kelas berat. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara dengan topik selanjutnya, yaitu dengan topik function of survival times. Oke, jadi fungsi dari waktu survival. Oke, kita akan lihat apa saja topik yang akan kita bincangkan pada sore hari ini. Oh ya bro, pada kesempatan ini waktu di rumah saya sudah pukul 3.30. Jadi kita tetap berada pada konsep kuliah merdeka, waktu kuliah kapanpun kita bisa lakukan. Oke bro, kita akan lihat pertama sekali apa yang akan kita bincangkan pada pertemuan kali ini bro. Pertemuan yang membahas masalah analisis survival untuk bab selanjutnya. Oke bro, kita akan coba lihat bro pada pertemuan pertama ini. Nah, di sini bro ada diberi judul function of survival times. Nah, kita tahu bahwa survival times atau waktu survival adalah data yang digunakan oleh analisis survival. Datanya bersifat waktu. Waktu apa? Yaitu waktu dimulai diberinya penanganan pada penyakit tertentu sehingga dalam interval waktu tertentu terjadi perubahan atau terjadi kematian pada si pasien. Nah, jika dia mati pada interval tertentu, maka dia menjadi data tidak sensor atau unsensor. Jika dia hilang di tengah jalan, dia akan menjadi data sensor. Nah, karena waktu merupakan termasuk ke dalam suatu variabel acak, artinya kejadiannya itu tidak ada dipengaruhi oleh keadaan tertentu, memang terjadinya itu acak, maka sifat-sifat distribusi tentu melekat kepada waktu survival itu. Jadi jangan heran nanti dalam waktu survival atau survival times ini, di situ disangkutkan dengan pembahasan mengenai beberapa fungsi densitas peluang. Ada gamma nanti, ada Weibull dan seterusnya. Nah, ada tiga fungsi yang melekat kepada analisa survival ini, bro. Di antaranya adalah yang pertama adalah the survivorship function, ada the probability density function, dan ada hazard function. Di mana katanya if one of them is given, the other two can be derived. Artinya jika salah satunya diketahui, maka yang duanya itu dapat dicari. Nah, kalau begitu, kita akan lihat ada perbedaan pada ketika kita mempelajari
teori peluang, di mana pada teori peluang kita hanya mengenal the probability density function, ada cumulative distribution function, dan seterusnya. Nah, di survival times ditambah 2 fungsi lagi yang mungkin you baru kenal, yaitu fungsi survivorship function dan hazard function. Hazard function disebut dengan fungsi bahaya, survival times ada sebut dengan fungsi untuk bertahan hidup. Oke, kita akan lanjutkan berikutnya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan survivorship function, probability density function, dan hazard function? Kita akan lanjutkan dengan membedah satu persatu ketiga fungsi yang diberikan tentunya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang santai, bro. Saya harap di rumah Anda tidak begitu stres sehingga kita bisa berkuliah dengan santai. Oke, bro, kita akan lihat pertama sekali. Nah, survivorship function itu menurut teorinya adalah katanya gini. Survivorship function itu dinotasikan dengan ST. T itu times, waktu survival. Is defined as the probability that an individual survive longer than T. Atau dengan bahasa kitanya, survivorship function itu adalah peluang mampunya orang bertahan hidup untuk waktu yang lebih lama dari T. Oleh sebab itu, secara matematis kalau kita lihat di sini, diberikan notasi ST itu dapat dicari dengan probability T besar dari T. Nah, kita tahu dalam konsep statistik bahwa peluang T besar dari T jika dijumlahkan dengan peluang T kecil sama dengan T itu akan bernilai 1. Kita tahu konsepnya, itu merupakan konsep statistik. Oleh sebab itu, maka peluang T besar dari T sama dengan 1 dikurang peluang T kecil sama dengan T. Nah, ketika kita belajar teori probabilitas, ketika kita belajar statistik matematika, kita mengenal suatu notasi yang disebut dengan cumulative distribution function atau F besar. Di mana F besar ini mempunyai definisi sebagai probability atau peluang T kecil sama dengan T. Oleh sebab itu nanti jangan heran bahwa suatu survivorship function itu dapat dicari dengan 1 dikurang cumulative distribution function. Oke, bro. Nah, perlu saya ingatkan sedikit bahwa pada mata kuliah StatMat atau teori probabilitas, kita telah mengenal 2 fungsi yang sangat legenda, yaitu fungsi F kecil yang kita sebut dengan probability density function, dan ada fungsi F besar yang disebut dengan cumulative distribution function. Kedua-duanya ini mempunyai hubungan, dan kita telah bahas mengenai hubungan kedua-dua fungsi itu pada StatMat ataupun pada teori probabilitas. Nah, secara konsep, jika waktu survival itu diberikan, maka untuk menghitung survivorship function ini, itu dapat secara sederhana dilakukan dengan menggunakan persamaan matematis yang sederhana pula. Nah, bagaimana dia? Kita akan lihat bagaimana konsep itu dapat berlaku. Oke, kita lihat, bro. Nah, pertama yang harus kita pahami dulu adalah bahwa pada saat mula-mula bahwa survivorship function itu bernilai 1. Kita pahami bahwa pada saat waktunya T sama dengan 0 atau dikatakan bahwa belum ada penanganan apa-apa terhadap pasien atau pasien baru masuk ke dalam rumah sakit, maka tentu saja nilai kemampuan dia untuk hidup lebih lama dari T atau survivorship function itu ya jadi 1, ya pasti hidup kan gitu, karena dia belum dilakukan treatment apa-apa. Oke. Nah, setelah dilakukan treatment dalam jangka waktu yang panjang, maka kemampuan dia untuk hidup lebih lama dari T menjadi 0. Jadi maksudnya konsepnya itu dalam hitung-hitungan nanti jangan heran nilai survivorship function di awal itu adalah 1.
dengan andaian bahwa pasien masih hidup datang ke rumah sakit, belum dilakukan penanganan apa-apa pada saat T sama dengan 0. Oke, bro, kita lihat definisi teori dalam bukunya sederhana sekali menyatakan, in practice, if there are no sensor observation, the survivorship function dapat dihitung menjadi number of patients surviving longer than T divide total number of patient. Nah, sekarang kita lihat bahwa rumus ini menyatakan bahwa survivorship function untuk data yang data tidak sensor, ingat kata kuncinya untuk data yang tidak sensor, itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus jumlah pasien yang masih hidup lebih lama dari T dibagi dengan total pasien, jumlah pasien. Dan rumus ini tidak berlaku jika ada terdapat, atau rumus ini tidak berlaku untuk data yang data sensor. Oke bro, kita akan teruskan teorinya. Kita katakan tadi bahwa jika terdapat data yang tidak sensor, maka secara sederhana survivorship function adalah hasil bagi dari jumlah pasien yang hidup lebih lama dari T dibagi dengan jumlah total pasien. Dan jika terjadi data sensor atau data yang menggunakan tanda plus, maka dia tidak akan dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang sederhana tadi. Oke, kita akan lihat bagaimana secara praktiknya dalam contoh soal. Oke, kita akan coba lihat. Untuk lebih mempertajam teori, tentu kita diperlukan beberapa contoh soal untuk mempertajam pemahaman kita. Seperti yang kita katakan bahwa perkuliahan survival analysis ini itu adalah membedah kitab yang telah kita share dalam WA kita. Jadi tidak lepas dari pembahasan tentang kitab statistik survival ini, sehingga nanti jika selesai perkuliahan, saya harapkan Anda memiliki ilmu yang cukup, dan jika terjadi kolaborasi antara orang kesehatan dan Anda siap. Oke bro, kita lihat contoh bro. Ini, maksud gini. Consider the following set of survival data. Ada data 4, 6, 6 plus, 10 plus, 15, 20. Ada 4 data tidak sensor dan ada 2 data sensor. Data sensor 6 plus dan 10 plus. Nah, dalam konsep bahwa ketika kita menghitung waktu 5, survivor times untuk T sama dengan 5, itu bisa kita hitung bro. Kenapa itu bisa terjadi? Kita pasti bahwa jumlah pasien yang hidup lebih lama dari 5, tadi konsepnya survivor function adalah jumlah pasien yang hidup lebih lama dari T. Maka yang lebih lama dari 5 itu tentu maksudnya adalah 6, 6 plus, 10 plus, 15, 20. Berarti di sini 5 dibagi dengan 6. 6 adalah total pasien. Nah sekarang permasalahannya, tidak semuanya dapat kita hitung. Contoh untuk survivorship function untuk T sama dengan 11. Kenapa? Karena katanya since the exact number of patients surviving longer than 11 is unknown. Kita tidak mengetahui jumlah yang pasti yang lebih besar dari 11. Kalau kita lihat data, kita kan tahu 15-20 ini kan pasti besar dari 11. Oke. Tapi 6 plus, 10 plus kita tidak pasti, bro. Kenapa? Nah, di sini serunya. Oke. Ingat keterangan saya bahwa data sensor itu terjadi, salah satunya adalah hilang di tengah jalan. Nah, kalau hilang di tengah jalan, kita tidak tahu dia di luar sana entah masih hidup atau entah ada mati. Oleh sebab itu dikatakan bahwa 6 plus dan 10 plus tidak ada yang bisa menjamin dia itu lebih besar atau lebih kecil dari 11. Makanya dia tidak bisa dihitung dengan menggunakan rumus sederhana. Oke bro, you paham? Harus paham.
Nah, kalau seandainya soal saya rubah seluruh datanya tidak sensor, 4, 6, 6, 10, 15, 20, artinya data ini seluruhnya tidak sensor. Tidak ada yang menggunakan tanda plus. S11 pasti bisa kita cari. Berapa S11? Yaitu 2/6. Mana 2? 15 dan 20. Tapi kalau ada data plus seperti kejelasan tadi, kita tidak akan bisa menghitungnya. Oke bro, jelas? Mantap. Nah, lanjut. Probability density function. Probability density function konsepnya sama. Dia hanya akan ampuh untuk dihitung untuk data yang tidak sensor. Untuk data sensor dia tidak bisa. Nah, cara menghitung sederhananya bagaimana? Kata persamaan 2.1.5 katanya apa? Probability density function dinotasikan dengan FT, number of patient dying in the interval beginning at time t, divide to total number of patient multiple by interval width. Artinya di sini bro, kita harus kenal. Berarti data yang diizinkan untuk menggunakan probability density function adalah data yang di dalam tabel frekuensi. Tabel frekuensi maksudnya data itu terjadi dalam selang waktu tertentu yang menggunakan lebar interval tertentu. Jadi untuk contoh survivorship function tadi tidak berlaku datanya untuk menghitung probability density function. Karena pada probability density function diharapkan datanya menggunakan interval, kelas interval. Atau datanya dalam tabel frekuensi. Oke bro, kita lanjutkan dengan hazard function. Nah, hazard function pun sama seperti konsep dari probability density function. Kita lihat hazard function. Hazard function itu menurut teori adalah hasil bagi dari probability density function dan survivorship function. Jadi kalau kita lihat hazard function itu menurut persamaan 2.1.17 adalah hasil bagi antara probability density function dan survivorship function. Ingat survivorship function tadi adalah 1 dikurang cumulative distribution function. Nah, secara sederhana untuk data yang data tidak sensor dan dalam kelas interval, maka rumus hazard function itu adalah number of dying. Ini salah nih bro, ini ada salah-salah ketik nih. Number of dying in interval T, jumlah pasien yang mati dibagi dengan lebar interval dikali dengan number of pasien hidup pada saat T dan jumlah kematian pada interval dibagi dengan 2. Oke bro, kita telah mengetahui jenis-jenis ciri-ciri bagaimana survivorship function itu dapat dihitung, bagaimana survivorship function dapat dihitung, bagaimana probability density function dapat dihitung, dan hazard function dapat dihitung. Untuk khusus probability density function dinotasikan dengan FT. You harus menghitung ketika data dalam tabel frekuensi. Dan untuk hazard function pun begitu. Data harus dalam tabel frekuensi. Dan ini bisa dilakukan jika data tersebut seluruhnya data sensor. Nah bro, untuk you biar lebih paham tentu kita harus diperkuat dengan contoh-contoh soal yang mantap sehingga you mempunyai kemampuan yang mantap. Nah ingat, ini masih pendahuluan pertama, data-data yang muncul masih data-data bersifat umum, belum data-data yang dapat kita gunakan untuk penelitian-penelitian tingkat lanjut. Ini masih penelitian pendahuluan, cerita pendahuluan. Kita akan lihat bro, bagaimana contoh soal ini dapat dilakukan untuk data-data yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Oke bro, kita lihat datanya. Nah, data seperti ini yang bisa kita lakukan untuk menghitung
survei persip function ingat, survei persip function terbebas, tidak ada batasan apakah dia data tunggal seperti contoh tadi atau data dalam frekuensi. Nah, kita lihat. Nah, ini yang saya katakan tadi, data tersebut harus dalam tabel frekuensi. Artinya apa? Data dalam satu kelompok ini harus terdiri dari lebar interval tertentu. Lebar intervalnya harus sama, bro. Contoh misalnya ada data 40 penderita mieloma. Mungkin tumor mungkin, ada terserah lah. Mieloma itu apa, enggak tahu kita doh. Yang penting itu bukan tugas kita. Tugas kita menghitung. Oke, bro? Nah, kita lihat. Data ini contoh misalnya untuk bulan 0 sampai 5 bulan, pasien itu awalnya 40 masih hidup dan mati 5. Mati 5 itu artinya dalam interval 0 sampai 5 bulan. Nah, kalau mati 5 tentu di bawahnya tinggal 35 karena 40 kurang 5 itu 35. 35 hidup pada interval kedua dan pada mati dalam interval 5-10 bulan 7. Setelah 7 tinggal 28 dan seterusnya. Dalam prakteknya soal itu atau data yang ada di rumah sakit atau dinas kesehatan itu seperti ini saja. Nah, tugas kita sebagai orang matematik melengkapkan kolom untuk survei persip function, probability density function, dan hazard function. Oke, bro. Ingat, seperti konsep awal menyatakan bahwa survei persip function untuk mula-mula di sini pasti 1. Ingat, itu sudah ketentuannya, bro. Artinya pasien baru masuk dalam rumah sakit untuk diobat pasti dalam keadaan hidup. Tidak mungkin pasien mati masuk ke rumah sakit. Kalau pasien mati masuk kubur lah. Mana mungkin pasien hidup mati masuk rumah sakit. Jadi artinya dalam mula-mula survei persip function itu 1, pasien masih hidup. Oke, bro, itu dipahami dengan baik. Nah, dengan menggunakan rumus-rumus yang telah kita jelaskan di awal, bro, maka kita akan dapat mengisi semua tabel itu dengan baik sehingga dapat terbaca dengan baik nilai-nilai survei persip function dan seterusnya. Oke, kita akan lihat bagaimana ini dia. Nah, oke, bro, lihat, bro. Sama-sama kita perhatikan. Nah, di sini ada coret-coret, tak apa, jangan tengok coretnya, lihat pemahaman yang penting. Dalam waktu interval 0 sampai 5 bulan, pasien masih hidup, semuanya 40, mati dalam interval 5, maka survei persip function itu 1. Nah, probability density function, ingat jumlah pasien yang mati dalam interval tentu 5, ini dia, dibagi dengan jumlah pasien 40 dikali dengan lebar interval 5. Oke, bro, dikali dengan total jumlah pasien dikali 5, 0,025. Hazard function tadi, bro. Apa di hazard function? Jumlah yang mati dalam interval dibagi dengan jumlah jumlah interval, ini jumlah mati dalam interval, 5 ini jumlah interval yang hidup, total pasien yang hidup dikurang dengan mati dalam interval dibagi dengan 2. Itu dia dapatnya 0,027. Sekali lagi, untuk 0,875 tentu dia menjadi yang hidup 35 dibagi dengan total 40. Ingat, survei persip function yang hidup, oke? Berarti 35 dibagi dengan 40, maka 0,875. Sedangkan 0,035 probability density function yang mati 7 dibagi dengan total pasien 40 dikali 5. 7 dibagi dengan 40 dikali dengan 5. 7 dibagi 200 kira-kira adalah 5 total pasien 7 dibagi dengan 40 kali 5. Oke, bro. Seperti 0,220. Ini contoh misalnya FT-nya 0,20 datangnya dari jumlah yang mati 4
dibagi dengan total pasien 40 dikali 5. 4/200 atau 4/200 ini 1/50. 1/50 itu ya 0,020 atau 20/100 sama aja bro. Oke bro, saya rasa jelas. Sedangkan kalau diminta berapakah, dari mana datang 0,325? Yang pasti adalah yang hidup 13 dibagi dengan 40. Dari mana datang 0,072? Yang pasti juga jumlah yang mati 4 dibagi dengan jumlah interval 5 dikali dengan jumlah yang hidup dalam interval 13. Oke, 13 dan seterusnya dikurang dengan interval kelas dibagi dengan yang mati dan seterusnya. Oke bro, nanti you bisa lihat sendiri di buku itu keterangan di sana lengkap sekali. Di situ bisa you pelajari sendiri. Nah, dengan arti kata bahwa semua nilai ST, FT dan HT ini adalah merupakan suatu nilai yang kawasan bagi orang statistik untuk mendapatkan nilai-nilai seperti itu. Oke bro, sekali lagi kita ulangi. Untuk mendapatkan ST pertama itu satu, konsepnya seperti itu. Probability density function adalah yang mati dibagi dengan jumlah total dikali dengan interval. Sedangkan HT adalah jumlah mati dalam interval dibagi dengan interval kali jumlah total yang hidup dikurang dengan jumlah yang mati dalam interval dibagi dengan 2. Jadi hati-hati, yang mati dalam interval itu 5, jumlah yang hidup itu 40. Ini kalau ditanya mana jumlah hidup, mana yang dalam interval itu, interval 0 sampai 5. Oke, saya rasa hitungan-hitungan seperti ini Anda sudah semester 7 dan saya yakin Anda sangat memahami konsep-konsep seperti ini. Jadi sekali lagi bahwa data yang seperti ini adalah data yang diizinkan untuk menghitung Survey-Forsyth function, probability density function, dan hazard function. Khusus untuk Survey-Forsyth function bisa digunakan jika datanya dalam bentuk tunggal. Tunggal artinya data tidak berada pada kelas interval. Oke bro, kita lanjutkan dengan teori berikutnya. Bahwa hal-hal yang sederhana ini saya rasa Anda akan bisa mempelajari di rumah dengan panduan buku dan panduan video yang telah kita share. Dengan harapan bahwa keterangan-keterangan seperti ini akan membangkitkan semangat Anda untuk belajar meskipun kita berada dalam posisi COVID. Nah, semua data yang di dalam tabel tadi itu harus digrafikkan bro. Kalau orang minta grafik Survey-Forsyth function kita semakin lama dia semakin menurun. Ini merupakan data waktu bro, dan ini merupakan data Survey-Forsyth function. Jadi grafiknya itu seperti grafik tangga. Jadi sederhana caranya dipasangkan saja. Pada waktu 0 dia masih hidup, berarti Survey-Forsyth function-nya 1. Oke bro. Untuk waktu yang kedua, ingat intervalnya dalam waktu yang kedua itu adalah tadi 0,875. Oke, dan terusnya bro. Oke bro, di sini terus mengikuti data yang kita cari bro. Data yang telah kita isi dalam tabel kita pindahkan. Karena intervalnya ada 5, maka datanya berupa 0, 5, 10, 15, 20, 25. You tinggal pasangkan saja bro. Untuk awalnya 0, untuk keduanya 5. Titik silang ini nilai peluang atau nilai Survey-Forsyth function. Terus untuk waktu 10 atau yang ketiga, kelas ketiga. Ini nilai peluangnya bro, dan terus you isi. Ini disebut dengan data survival curve. Kurva survival sama, ini merupakan kurva probability density function, ini merupakan kurva hazard function.
Ada perbedaan berbanding terbalik menurut teori untuk sebagian besar data. Kalau data survival curve ini menurun, sedangkan hazardnya adalah tambah tinggi. Kalau dia hazard itu bahaya itu tentu semakin tinggi. Semakin lama waktu survival, dia akan turun survivorship functionnya, hazard functionnya terus akan naik untuk sebagian besar data. Ada sebagian yang memang kasus tertentu dia turun. Jadi kalau diminta nanti menggambarkan survival curve dan hazard curve dan probability density function curve, ini dia gambarnya. Oke bro, cara membuatnya pastikan dulu tabel pada contoh yang telah kita berikan you isi secara lengkap dengan menggunakan panduan-panduan rumus yang ada, lalu you-nya tinggal memasangkan antara nilai sumbu mendatar atau sumbu X itu datanya bro. Kalau dia dalam interval, bagi saja 5 interval 0, 5, 10 dan seterusnya. Lalu pada sumbu Y itu adalah nilai yang telah you cari dengan rumus-rumus yang telah kita bincangkan pada hari ini. Makin sore perkuliahan kita makin seru bro, makin enak. Makanya kita olahraga dulu bro. Kita lenturkan badan dulu. Oke bro. Kita lenturkan badan. Oke bro, kita lanjutkan bro dengan teori berikutnya. Oke. Berikutnya kita akan berbicara mengenai beberapa fungsi yang kita telah singgung tadi. Ada 3 fungsi yang telah kita singgung tadi di awal yang telah kita bicarakan dengan menggunakan data-data tertentu. Sekarang kita akan melihat bagaimana relationship of the survival function. Jadi kalau kita berbicara relationship of survivorship function, artinya adalah given any one of them, the other two can be derived. Jadi kalau satunya diberikan, maka yang duanya itu akan dapat dijalankan atau dicari. Artinya, you harus mencari berbagai kombinasi rumus yang digunakan jika diketahui survivorship function, you bagaimana mencari probability, bagaimana mencari hazard function, atau kebalikannya. Jika hazard function diketahui, bagaimana you mencari survivorship function dan probability density function. Nah ini yang akan kita bincangkan bro pada teori berikut. Kalau tadi kita mengutak-atik data dengan berbagai sifat-sifat tertentu, tidak semua data, lalu kita diminta menentukan survivorship function, kita diminta menentukan hazard function, probability density function, dengan berbagai syarat-syarat tertentu kita bisa melakukan dengan baik. Nah, pada kesempatan ini kita akan menentukan relationship of the survival function. Oke, kita lihat pertama bro. Seperti teori yang kita telah bahas bahwa survivorship function dapat dicari dengan 1 dikurang probative cumulative distribution function. Sedangkan yang kita ketahui yang kedua, hazard function itu adalah hasil bagi dari probability density function dan survivorship function. Atau probability dibagi dengan 1 dikurang kumulatif. Nah, sekarang kita lihat bro. Menurut teori, nah ini yang teori yang perlu dipahami bro. Bahwa katanya begini, jika diberikan kumulatif atau diberikan kumulatif, maka kita akan dapat menentukan rumusan survivorship function. Caranya bagaimana? Kita lihat. Nah, menurut teori kita ketahui bahwa hubungan antara fungsi densitas peluang atau probability density function atau F kecil dengan F besar apa bro? Jika diketahui F besar atau kumulatif, maka menurunkan kumulatif adalah mencari probability density function.
Ingat, itu adalah teori dasar yang kita bahas pada teori probabilitas atau statistik matematika. Menurunkan kumulatif, artinya Anda menentukan probability density function. Oke, kalau sebab itu kita tahu menurunkan kumulatif mencari probability density function. Sedangkan kumulatif kita tahu adalah 1 dikurang survivorship. Nah, kalau kita turunkan terhadap T1 kurang ST, itu makanya muncul min S absen T. Jadi kalau begitu bro, kalau diketahui survivorship function, untuk mencari probability density function, you tinggal menurunkan sekali, lalu kasih tanda minus. Nah, itu hubungan yang mantap. Jadi artinya, kalau dalam soal nanti diketahui survivorship function, you diminta menentukan probability density function, artinya apa? You hanya menurunkan sekali survivorship function, lalu you memberikan tanda minus. Dari mana datang tanda minus? Dari sini bro. Turunan 1 kurang FC, turunan 1 0. Turunan SAT, S absen T, minusnya masih ada. Oke bro, dari mana kita ketahui turunan FT itu F turunan F besar F kecil? Dari teori statistik matematika dan teori probabilitas yang muncul pada semester 3 dan semester 5. Oke? You makan ngerti dengan paham. Bagi yang semester 7 kalau tidak ngerti, oke. Sederhana aja bro, tidak ngerti. Oke, kalau begitu hubungan pertama telah kita peroleh dengan baik. Kita akan lihat hubungan kedua. Kita akan lihat hubungan berikutnya. Apa yang dapat kita lakukan untuk hubungan berikutnya, kita akan coba simak sama-sama. Jadi kalau begitu, pastikan kembali saudara memahami hubungan antara F kecil, probability density function, dengan F besar, cumulative distribution function. You pastikan you telah mengulangnya kembali. Lanjut. Nah, kita lihat. Dari teori, kita ketahui bahwa hazard function tadi dapat dicari dengan probability density function dibagi dengan survivorship function. Nah, menurut teori tadi, probability density function dapat dicari dengan menurunkan sekali survivorship function dikasih tanda minus. Oleh sebab itu, you jangan kaget nanti hazard function itu adalah minus S absen T dibagi ST. Itu udah turun. Itu ada rumus yang kedua. Jadi kalau begitu, kalau kita sudah dapat survivorship function, kita pasti dapat probability density function, pasti dapat hazard function. Kalau diketahui survivorship function, menurunkan sekali dan diberi tanda minus menjadi probability density function. Tapi kalau turunan pertama survivorship function dibagi dengan survivorship function-nya atau S absen T dibagi dengan ST-nya, kasih tanda minus, dia menjadi hazard function. Nah, pertanyaannya sekarang adalah dari mana kok bisa datang turunan? Nah, ini kita lihat, bro. Coba lo ingat sekarang gini, bro. Ini dah nih, bro ya. Oke, FT, ST. Kenapa jadi minus? Kita udah tahu. Karena FT tadi berasal dari minus. Oke, ini yang pertama udah paham. Nah, sekarang coba bandingkan. Ingat, ini yang perlu saya jelaskan. Di dalam buku luar atau buku barat, logaritma itu identik sama dengan logaritma natural. Jadi beda dengan logaritma yang kita pelajari waktu SMP dulu. Logaritma 103, logaritma 102, logaritma 1003. Yang dimaksud dengan logaritma atau log dalam buku luar itu sama dengan logaritma natural dengan bahasa kitanya. Oke. Jadi kalau menurunkan log X itu tentu 1/X dikali turunan X-nya. Jadi coba kita bayangkan log ST, logaritma natural ST kalau kita turunkan, tentu dia menjadi 1/ST
dikali turunan S absente. Jadi cara menulis minus S absente per ST ini sama artinya you menulis turunan pertama terhadap logaritma natural ST. Kenapa saya tahu? Karena turunan dari logaritma natural ST itu 1 per ST dikali dengan S absente. Seperti teori turunan logaritma natural X. 1 per X. 1 per fungsi X dikali turunan fungsi X-nya. Jadi kalau begitu, turunan logaritma ST adalah 1 per ST kali turunan ST-nya. Makanya bentuk ini terjadi, bro. Oke. Jadi kalau begitu, dengan melogaritma naturalkan ST, lalu menurunkan sekali, you juga menghasilkan hazard function. Itu kesimpulannya, bro. Jadi ingat, bro, jadi kita kalau dapat survivorship function, baik nilai hazard maupun nilai probability dapat kita tentukan. Itu asal dari persamaan 2.23 di buku, bro. Kita lanjutkan. Semakin lama semakin menarik perkuliahan kita, bro. Kita terus selalu akan menghasilkan perkuliahan yang menarik sehingga Anda di rumah tidak merasa bosan untuk kuliah walaupun dalam rumah. Oke, bro. Kita lanjutkan, bro. Nah, yang paling penting, bro, kita lihat. Kita sudah tahu dari ini kenapa muncul D per DT log ST. Nah, sekarang kita lihat, bro, katanya apa? Yang kita tuju sekarang nih, bro, katanya gini. Kalau diberikan hazard function, maka untuk menentukan survivorship function, caranya katanya apa? Integralkan hazard function tadi, lalu eksponenkan. Integralkan pada 0 sampai T, lalu eksponenkan. Caranya gimana? Caranya yang paling penting. Dari persamaan 2.23, integralkan kiri kanan. Integral HT, integral D per DT log ST. Ingat, integralkan lalu turunkan akan kembali kepada fungsinya. Jadi integral, jadi saya katakan tadi integralkan kiri kanan. Jadi integral HT ini dia. Integral minusnya pindahkan saja. Oke, minuskan pindah. Integralkan 0 sampai T. Kenapa 0 sampai T, bro? Karena waktu survival mana ada minus. Waktu survival itu 0 sampai T. Makanya you integralkan kiri kanan. Nah, ketika you integralkan sebelah yang ini, maka dia akan log ST. Karena integralkan, turunkan akan menghilangkan, membatalkan satu sama lainnya. Tinggal log ST. Nah, setelah itu eksponenkan kiri kanan. Eksponen logaritma natural ST tinggal ST. Lalu eksponen min integral. Oke. You sangat memahami, bro. Tidak ada yang susah kalau kita memahami konsep dasar matematik. Karena kita orang matematik, kita kaya dengan berbagai aspek dasar dari matematis. Jadi sekali lagi, ketika hazard function diketahui, kita integralkan dalam 0 dan T, lalu diminuskan, lalu eksponenkan, maka dia akan menjadi survivorship function. Kalau survivorship function pasti dapat F besar, 1 kurang ST. Kalau dapat F besar, pasti dapat F kecil. Seperti hubungan antara FT dan FT. Kita lihat hubungan ini sudah kita bahas tadi. Oke, bro. Kalau diketahui F besar, turunkan saja, dia dapat F kecil. Tapi kalau diketahui F kecil, integralkan dari minta hingga sampai T, maka dia akan menjadi F besar. Ini hubungan antara FT dan FT. Dan yang ini yang saya maksud tadi, bro. Ini sudah sudah kita telanjangi sampai habis pada saat mata kuliah. Teori probabilitas dan mata kuliah statistik matematik. Kalau you nak paham juga, buka buku balik. Kalau nak ngerti juga. Oke, kita lanjutkan, bro. Teori berikutnya.
Jadi semakin lama kita semakin enak perkuliahan, semakin semangat untuk berkuliah, terus mendapatkan ilmu dalam masa-masa pandemi ini. Oke bro, kita lihat contoh misalnya. Contoh dalam buku tuh. Ada diberikan contoh bro, contoh sederhana. Walaupun contoh ada, tapi kita harus paham dari mana datangnya. Contoh misalnya. Suppose that survival times of population has the following density function. Yang diketahui adalah probability density function. Jadi jangan mentang-mentang tidak disebut probability density function-nya, you tidak ngerti density function, probability density function adalah bahasa yang sama. Jadi kalau ada FT, berarti you telah dapat. Nah sekarang ini yang saya maksudkan tadi. Kalau FT ada, F kecil ada, F besar mau dicari. Apa? Katanya integralkan. Dari mana Pak integralkannya? Dari tadi Pak di definisi minta inggah. Ya ke batasnya kan 0 yang paling kecil. Tidak mungkin di sini juga kita letakkan minta inggah. 0 sampai T. Fx dx. Tidak mungkin Ft dt lagi karena batasnya sudah T. Oke? Integralkan 0 tak hingga eksponen min X. dx integralkan menjadi 1 kurang eksponen min T. Nah, yang saya inginkan integral seperti ini kalau you tidak dapat, you keterlaluan bro. Semester 7 integral Ica nak dapat kebangetan banget loh. Udah semester 7, kalau kita hitung-hitungan bro, 1 bulan dibayar SPP 2 juta, sudah semester 7 artinya you telah membayar SPP 14 juta. Biaya hidup, biaya makan, biaya kos lebih besar daripada biaya kuliah. Jadi kalau SPP 14 juta, biaya hidup mau 20 juta. Sudah hampir 35 juta bro, you ngabiskan uang orang tua you. Integral Ica seperti itu you tidak dapat, you keterlaluan. Kualat you jadi anak. Kalau saya paham seperti itu, enggak usahlah kuliah lagi nak mencangkul di kebun. Ingat, saya bukan menakut-nakuti, teori-teori dasar seperti itu harus you pelajari dengan baik. Jadi setelah dapat kumulatif tentu dapat ST. Dari mana ST? ST 1 dikurang FT. 1 dikurang 1 kurang menjadi eksponen min T. Hazard FT dibagi ST. FT-nya eksponen min T. ST-nya eksponen min T dibagi 1. Jadi ketika probability density function dapat, maka you dapatkan kumulatif. Kumulatif integralkan 0 sampai. Tidak mungkin dia dari minus tak hingga. Karena batasnya sampai dari 0. Oke bro? Nah kenapa lebih jelasnya buka balik buku bro? Karena ingat batas suatu fungsi densitas peluang adalah yang menjamin bahwa fungsi tersebut diintegralkan pada batasnya 1. Itu yang jawaban yang benar. Kalau batasnya diberikan dia akan menghasilkan dia integral 1, maka sudah pasti dia adalah fungsi densitas peluang. Oke bro. Kalau begitu contoh sudah selesai, kita berikan dengan baik contohnya. Tinggallah saudara bertugas ria. Oke, tidak mungkin saya tidak akan mengevaluasi hasil pembelajaran ini. Bagaimana saya mengevaluasi? Saya berikan soal yang harus saudara jawab nantinya dengan baik. Oke bro, kita akan lanjutkan. Oke, kita kasih contoh satu lagi lah. Satu lagi. Kita cari contoh satu lagi. Nah, contoh misalnya. Diberikan hazard function C. Ini contoh 24 nih bro. Ini latihan, saya kasih contoh deh. C berarti jalankan derive ST dan FT. Ingat, kalau hazard function diketahui, maka tadi konsepnya untuk mencari survivor function, integralkan dari 0 sampai T, kasih tanda minus, eksponenkan. Udah kita bahas. Integral C dx adalah min CX,
batas T0 tentu menjadi min CT. Eksponen kan, eksponen minus CT. Integral yang sangat icak-icak bro. Ini setelah dapat ST tentu dapat FT. Ingat, mencari hazard function adalah survivorship function. Mencari hazard function, probability density function dibagi dengan survivorship function. Kalau begitu, untuk mencari probability density function, caranya adalah hazard dikali dengan probability density function. Oke bro? Maaf nih salah nih bro. Ini mencari probability hazard kali ST. Ini harus ST bro ya. Nanti ingat di rumah kali ST ya. Jangan lupa ini ST. Sekali lagi, rumus hazard function F dibagi S, maka F adalah H dikali S. Ini S. Sekali lagi ini salah bro, nanti you silang. Ini adalah ST. Maka H-nya C, ST-nya adalah eksponen min CT. Ini yang disebut konsep tadi bahwa jika salah satu diberi, dua-duanya dapat you jalankan dengan baik. Oke bro? Sekali lagi, contoh soal telah kita jalankan dengan baik. Kalau hazard function diketahui, maka untuk mencari survivorship function, pertama sekali integralkan hazard function dalam batas 0 dan T, lalu letakkan minus, lalu letakkan eksponen. Jadi eksponen minus integral 0T hazard function. Mantap. Setelah dapat S, tentu kita dapatkan Ingat, rumus F adalah hazard function dikali survivorship function. Oke bro, perkuliahan kita semakin lama semakin baik dengan mempertajam dengan contoh-contoh soal yang luar biasa. Nah, lalu setelah itu seperti janji kita tadi, saya titipkan beberapa soal-soalnya. Soal ini sebagai gambaran bagi saya untuk mengevaluasi kinerja saudara. Apakah saudara memang memahami konsep atau tidak? Oke, sama dengan contoh tadi, saya berikan data seperti dalam kelas interval. Intervalnya 1. Ini lebar interval 1. Di sini ada number life. Ini masih hidup. Ini mati. Lalu lengkapkan dengan compute and plot. Nah, mantap nih, coba lihat. Consider the survival data given in exercise table 2.1, compute and plot the estimated survivorship function, the probability density function, dan hazard function. Jadi tugas you lengkapkan kolom ST, FT, dan HT, lalu you gambarkan. Oke, sudah gambarkan. Merupakan suatu tugas yang sangat mudah bro, sudah kita bahas tadi. Kalau nggak dapat juga keterlaluan, kata Roma Irama. Oke bro, jadi seperti yang kita sampaikan bahwa di dalam masa pandemi ini memang kita harus mempunyai inovasi-inovasi tersendiri untuk belajar, untuk menghilangkan kejenuhan. Lanjut bro, contoh nomor 2, given the survivorship function ST eksponen minus T gamma, gamma konstan bro, konstan itu bilangan, derive probability dan hazard function. Ingat bro, kalau you mau mencari F kecil atau probability density function ketika S dibesar, tata caranya bagaimana bro? Sudah kita bahas tadi. Hazard functionnya begini. Probability density functionnya itu pun juga begini. Ingat, ketika you mendapatkan F besar itu 1 kurang S, lalu F besar. Setelah dapat F besar, F kecil you turunkan sekali, dapat F, lalu setelah dapat F, you dapat H. Terserahlah bagaimana cara you. Kalau H tadi bisa S absente per ST, tadi udah kita bahas juga tadi kan. Untuk mencari hazard function bisa S absente per ST dikasih minus. Nah, bisa juga. Nah, itu kan bisa aja, terserah you aja. Yang paling penting 1 diberikan dan 2 lainnya dapat diperoleh. Perkuliahan yang sangat menarik saya rasa. Saya selalu welcome dengan mahasiswa, dengan selalu pertanyaan-pertanyaan mahasiswa.
Kita akan selalu bahas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, lalu kita akan mengakomodir permintaan-permintaan yang diberikan. Cuman kita minta kepada mahasiswa harus serius belajar. Walaupun dalam keadaan pandemi, walaupun dalam keadaan susah membeli paket. Nah, ini masalah membeli paket. Nah, sebelum kuliah saya tutup, saya mau membahas sedikit masalah kerumitan-kerumitan mahasiswa. Nah, kita akan membahas sedikit, bro, masalah-masalah yang sering ditanyakan. Bagaimana dengan masalah paket, Pak? Saya melihat tidak ada alasan sebenarnya untuk membeli paket. You kuliah di rumah. Banyak yang you bisa hemat dari keuangan yang semulanya harus you keluarkan. You tidak membayar uang kos rumah. You tidak mengeluarkan uang transport. You selalu di rumah. Kalau you di rumah, tidak ada uang tambahan, uang ekstra yang dikeluarkan oleh orang tua you. Maka uang itu gunakanlah untuk membeli paket. Seperti yang selalu saya katakan bahwa tidak harus masalah paket ini tidak menjadi masalah yang terlalu ekstrim kalau kita bandingkan dengan perkuliahan rutin. Malahan you banyak untungnya, bro. You tidak mengeluarkan biaya transport, biaya minyak, you tidak mengeluarkan jajan, you bisa makan di rumah, orang tua you tidak mengeluarkan uang kos untuk bayar uang kos. Dan you di rumah membantu orang tua mendapatkan hasil. Jadi tak ada alasan you tidak bisa membeli paket. Jadi kalau alasan paket tidak ada duit yang disampaikan mahasiswa kepada saya tidak akan bisa menerima alasan seperti itu. Karena konsekuensi perkuliahan adalah konsekuensi memang you harus mengeluarkan uang. Sama seperti saya dulu, saya juga begitu. Nah, memang ada keluar tambahan paket tapi akan tertutupi dengan biaya rutinitas you ketika you kuliah harian. Makanya itu dalam pandemi ini pandai-pandai berhemat. Jangan jajan di luar kalau perlu makan saja, tidak perlu jajan. Kalau perlu rokok, tidak merokok. Kalau perlu tidak keluar rumah. Baju belum rusak, jangan diganti. Apalagi bro bisa menghemat. Hematlah duitnya, lalu berikan ke pulsa. Insya Allah seperti yang saya sampaikan tadi, jika you sama-sama paham tentang keperluan perkuliahan pada sistem daring ini, maka you akan menganggap bahwa pulsa tadi tidak akan seberapa besar dibanding dengan manfaat perkuliahan yang diberikan. Yakinlah bahwa perkuliahan sama saya akan terus melaksanakan inovasi perkuliahan sehingga mahasiswa tidak merasa dirugikan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.